Sobat budaya dimanapun berada, salam budaya. Kali ini saya yang Didi Nito mau bercerita tentang beberapa koleksi topeng yang ada di Omah Koleksi Didi Nito. Yang pertama ini, ya, ini saya rasa anak-anak milenial pasti tahu ini ya. Ini karakternya adalah karakter Obito, ya, yang ada di dalam serial Naruto. Nah, ini yang membuat adalah Mas Pono dari Kerantil, beliau membuat topeng dan bahannya dari kertas yang dicampur dengan lem ya, jadi keras banget. Nah, kenapa saya punya koleksi ini? Ini sebenarnya koleksi untuk anak saya, Aditya Bonaventura Aditya. Waktu kecil dia senang sekali main-main dengan topeng karena selalu melihat saya nari pakai topeng. Nah, kemudian setiap kali saya kemana, ke luar negeri atau ke kota yang lain, saya pasti berusaha mencarikan topeng-topeng favoritnya dia. Nah, salah satunya karena saya susah mencari topeng ini waktu saya di Jepang, belum muncul, nggak tahu kalau sekarang. Makanya saya order ke pembuat topeng. Ini belakangnya tak kasih nama kan, tuh, ya. Jadi ini koleksi ini sebenarnya milik Adit, yang milik anak saya, yang kemudian saya pasang di Omah Koleksi. Ya, ini Obito. Ya. Kemudian ada 4 topeng yang lain. Yang pertama ini yang mau saya jelaskan, ini topeng ini disebut Kusinada Hime, atau kalau di Jawa Dewi Sri, Dewi Padi. Ya, jadi di Jepang pun ada cerita-cerita atau legenda yang mirip dengan mitos di Jawa. Ya, ini adalah topengnya Dewi Padi atau Dewi Kesuburan, yang di sana namanya Kusinada Hime. Nah, ini di belakang ada tulisannya. Karena bahasa Jepang saya nggak bisa baca. Ya, ini mungkin saya bisa nyoba. Ya. Ya, karena seorang dewi jadi karakternya harus halus, lembut ya. Jadi kalau di dalam tradisi Noh yang pakai topeng memang gerakan kepala itu banyak yang sangat-sangat lembut, halus gitu. Ya, untuk karakter-karakter khusus. Nah, topeng ini merupakan hadiah yang saya terima. Yang membawakan adalah sahabat saya yang juga menulis buku biografi dalam bahasa Jepang dan Inggris yang dijual di Jepang. Namanya beliau adalah Profesor Madoka Fukuoka. Beliau merupakan dosen di Osaka University. Nah, ini hadiah dari beliau. Karena tahu saya belajar Noh drama di Jepang pada tahun 2000 dan saya memang menggemari topeng untuk melengkapi koleksi saya. Ya. Kemudian berikutnya ini serem ya. Ini yang disebut dengan topeng hanya, ya. Ya, topeng hanya ini juga dijumpai di dalam pertunjukan Noh drama di Jepang. Menurut guru saya, topeng hanya ini memang mengekspresikan kemarahan seorang wanita. Jadi wanita yang karena cemburu, sakit hati, dan sedih, kemudian marah, muncullah dan berubahlah dia menjadi pewujudan yang seperti ini, ya, seperti monster. Jadi waktu itu guru saya pernah mencoba, coba kamu tutup bagian atas begini. Nah, kalau ini ditutup, nah ini dilihat hanya bagian bawahnya, menyeringnya ya, mulutnya menakutkan, menyeringnya dengan taring, ya. Tapi kalau yang ditutup adalah
bagian mulut, jadi hanya mata ke atas, itu kan ada dahi yang berkerut. Ini sebenarnya ekspresi sedih. Ya, jadi ini ya ekspresi sedih. Jadi memang merupakan karakter perpaduan antara sedih, marah karena cemburu, sehingga perpaduannya menjadi ini topeng hanya. Ya, ini sosok seorang wanita. Ya, makanya kalau di Jepang itu pengantin tradisional Jepang pasti akan menutup atasnya pakai kain putih. Ya, itu dekorasinya begini. Ada kain putih yang kemudian bentuknya bisa kadang bulat, kemudian ada yang kemudian menyamping begitu. Nah, itu disebut Tsuno Kakushi. Tsuno itu tanduk, Kakushi itu menyembunyikan. Jadi intinya menyembunyikan tanduk. Maknanya adalah, mana filosofinya, bahwa seorang wanita kalau akan melakukan pernikahan, dia harus menyembunyikan tanduknya supaya suaminya tidak takut. Kurang lebih filosofinya begitu. Jadi menunjukkan bahwa kalau wanita sudah marah, seperti ini, menakutkan ekspresinya maupun bentuknya. Nah, ini yang memang cukup menarik dan perlu kita ketahui bersama, ya, bahwa setiap bentuk itu punya makna, punya arti filosofi yang berbeda-beda sesuai dengan budayanya masing-masing. Ya. Ini tadi hanya, ya. Kemudian sekarang ini wanita-wanita ya, yang ini Kusinada Hime wanita, hanya juga wanita, ini wanita lagi. Ini adalah topeng yang disebut okame. Okame atau otafuku. Ya. Bentuknya wanita yang cabi gitu ya, cabi, kemudian pipinya kelihatan menonjol, tersenyum, matanya sipit. Ini kan seperti simbol kebahagiaan. Jadi ini memang simbol kebahagiaan, kemudian keberuntungan, ya. Karakternya memang lucu, wanita yang lucu, yang disebut okame. Nah, topeng ini saya dapatkan di Jepang, ya, karena setelah saya belajar dari tahun 94, saya sudah sering ke Jepang. Hampir setiap tahun saya diundang ke Jepang untuk pertunjukan. Nah, karena saya memang topeng hunter, ya, mask hunter, sehingga kalau di sana pun saya selalu hunting. Ada topeng-topeng saya beli. Kalau zaman dulu, waktu anak saya masih kecil, memang saya khusus beli topeng itu untuk anak saya. Nah, kemudian karena topengnya numpuk banyak sekali, kemudian mau diapain ya? Kalau dibuang sayang kan, karena mencarinya juga susah payah. Akhirnya saya taruh, saya pajang di omah koleksi di Nitowo, sehingga koleksinya cukup lumayan banyak. Dari tokoh-tokoh yang lucu, tokoh-tokoh anak-anak, sampai ke topeng-topeng yang magis. Ya, itu koleksi saya. Nah, kembali ke tokoh ini ya, okame. Wajah ini menginspirasi saya dalam saya membuat karya tari Dwimuka Jepindo. Jepindo itu singkatan dari Jepang Indonesia. Jadi waktu saya memakai topeng di depan, itu saya pakai topeng okame. Ya, jadi menunjukkan karakter seorang wanita Jepang yang ramah, yang lucu, yang happy. Karena ini memang lambang happiness, merupakan keberuntungan supaya doanya bahwa berbahagia, kita akan berbahagia. Nah, ini saya pakai topeng ini untuk depannya. Kalau belakangnya topeng dari Indonesia, karena itu Jepindo, Jepang, Indonesia, kombinasi dua. Ya, ini okame. Kemudian okame ini punya pasangan, ya. Otafuku pasangannya adalah Yotoko, laki-laki yang juga karakternya lucu. Nah, ini adalah Yotoko. Jadi Yotoko dan okame itu selalu muncul di dalam teater di Jepang sebagai karakter yang lucu atau bahagia, happy. Ya, karena ini adalah simbol-simbol kebahagiaan. Fortune-nya adalah supaya happy, bahagia, ya. Sehingga bentuk topengnya juga cenderung lucu, gitu ya. Ini kan ada pitanya di sini ya, lalu mulutnya seperti sakit gigi gitu. Ini dua ini. Ini kalau kalian suatu saat ke Jepang bisa melihat pertunjukan
di mana karakter ini muncul. Tidak hanya untuk pertunjukan, sekali waktu bisa juga melihat di karnaval-karnaval sering juga muncul karakter ini. Ya, oke. Jadi sudah ada Okame, ada Hyotoko, ada Obito, ada Kusinada Hime. Nah, ini saya tadi belum menceritakan, topeng hanya ini dibuat oleh Mas Pono, ya, Ponowikuno. Itu yang ada di Krantil, di daerah Jogja sini, Bantul, Kabupaten Bantul. Beliau adalah menurut saya satu-satunya pembuat topeng di Jogja dan sekitarnya, mungkin juga di Solo, yang punya keahlian bisa menirukan atau pernah membuat bermacam-macam topeng no Jepang. Sejarahnya pada waktu tahun 2000 saya belajar no Jepang, kemudian setelah saya pulang 2001 sensei saya, guru saya Richard Emmett ke Indonesia, kemudian beliau membawa topeng-topeng yang asli dari Jepang. Awalnya adalah topeng yang Koomote, topeng Koomote. Karena tahun 2001 saya setelah selesai belajar no drama yang berjudul Hagoromo, kemudian saya punya ide mengkolaborasikan no drama dengan cerita Hagoromo, kolaborasi dengan Bedoyo Gaya Keraton Yogyakarta, dan sudah dipentaskan selama kurang lebih 4 kali. Nah, yang ketiga pementasan itu saya persembahkan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bedoyo Hagoromo itu, dan itu sangat-sangat bersejarah. Nah, kembali ke masalah topeng ini. Pada waktu saya minta pinjam topeng Okame dari guru saya, yang asli saya bawa, kemudian saya minta tolong Pak Pono untuk membuat kopinya. Ternyata dilihat guru saya, kopinya mirip sekali dengan yang asli. Nah, setelah itu kemudian guru saya membawa lagi topeng hanya dan 2 karakter yang lain, laki-laki tua, saya lupa namanya, untuk dibuatkan kopi oleh Mas Pono. Dan beliau sangat puas. Kalau dibanding dengan Bali memang beda. Karena biasanya seniman Jepang banyak yang membuat kopian topeng no itu di Bali. Karena lebih dahulu hubungan antara Bali dan Jepang. Setelah Bali dan Jepang lebih dahulu, kemudian baru Jepang dan Jawa. Ya. Nah, mungkin yang mengawali pada waktu saya belajar no drama, karena saya dari Jogja, dari Sentral Jawa, sehingga guru saya kepingin bagaimana kalau seorang pembuat topeng di Jawa membuat kopian tiruan topeng no. Ternyata hasilnya luar biasa. Nih, belakangnya dikasih tulisan Jawa. Karena kalau di Jepang pasti di belakang itu tulisannya tulisan kanji ya, tulisan Jepang. Ini. Nah, ini jadi begitulah kenapa topeng-topeng ini ada di sini dan juga topeng-topeng yang lainnya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan tentang keberagaman topeng yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Salam budaya.